Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi tes wawasan kebangsaan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam mengimplementasikan A. Nasionalisme, ya, yang B. Integritas, kemudian yang poin C itu bela negara, kemudian D. Pilar negara, kemudian E. Bahasa Indonesia, kemudian F. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir tentang NKRI. Dalam hal ini mengenai sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam lingkup regional dan global. Nah, ini soal-soalnya mencakup ini kisi-kisinya. Baik, kita langsung saja ke soalnya nomor 1. Nah, jika rancangan undang-undang atau RUU disingkatnya belum disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden, namun sudah disetujui bersama, maka berlaku setelah A. 29 hari, B. 30 hari, C. 40 hari, D. 60 hari, E. 90 hari. Jawabannya itu adalah B. 30 hari. Kenapa? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 73 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari. Itu terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. Nah, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi otomatis gitu kan. Dalam waktu 30 hari. Nomor 2, yang berhak memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya berhenti secara bersamaan itu adalah A. MPR, B. MK, C. DPR, D. Rakyat, E. DPD. Jawabannya itu adalah A. MPR. Nah, ini sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Nah, pelaksana tugas kepresidenan itu adalah yang pertama Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama ya, selambat-lambatnya 30 hari setelah itu. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggaraan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya itu meraih suara terbanyak. Pertama ya. Dan kedua, dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatan. Nah, itu nomor 2 ya. Nomor 3. Suka bekerja keras merupakan perwujudan dari sila keberapa dalam Pancasila? Apakah A1, B2, C3, D4, E5? Jawabannya itu adalah E, sila kelima. Nah, ini tercantum dalam butir-butir pedoman pengalaman Pancasila butir ke-10. Nah, selanjutnya nomor 4. Jika terjadi kekosongan wakil presiden, nah MPR itu melaksanakan sidang selambat-lambatnya berapa hari? Apakah A 29 hari, 30 hari, 40 hari, atau 60 hari, atau 90 hari? Jawabannya itu adalah D, 60 hari. Nah, ini tercantum dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu yang berbunyi, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden itu selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Nah, MPR itu menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Lanjut. Nomor 5. Berikut ini yang termasuk ke dalam kekhususan Provinsi Papua itu adalah A. Mendapat dana bagi hasil, B. Adanya Majelis Rakyat Papua, C. Gubernur ditetapkan bukan melalui pemilihan, D. Adanya partai politik lokal, apakah E. Wali kota dipilih oleh gubernur? Jawabannya adalah B. Adanya Majelis Rakyat Papua. Nah, beberapa kekhususan Papua itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 itu tentang otonomi khusus Papua. Ya, bagi Papua itu adalah yang pertama itu memiliki Majelis Rakyat Papua. Nah, itu representasi kultural ya. Yang kedua, gubernur Papua itu harus putra daerah
asli. Yang ketiga, perimbangan pendapatan daerah Papua lebih besar. Kemudian terakhir, putra daerah Papua itu mendapat jalur khusus dalam penerimaan CPNS. Jadi ada formasi khusus ya. Lanjut nomor 6. Nah, seni tradisional khas Jawa Timur itu adalah A. Lenong, B. Mamanda, C. Ludruk, D. Ketoprak, E. Makyong. Jawabannya itu adalah C. Ludruk ya. Kita bahas Lenong. Lenong itu berasal dari DKI Jakarta ya. Kemudian Mamanda. Mamanda itu berasal dari Kalimantan Selatan. Kemudian Ketoprak. Ketoprak itu berasal dari mana? Berasal dari Surakarta. Kemudian berkembang di Yogyakarta. Kemudian Makyong. Makyong itu merupakan seni teater dari Melayu. Lanjut, 7 ya. Pancasila sebagai intisari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi terbuka, B. Sumber dari segala sumber hukum, C. Sumber nilai, D. Dasar negara, E. Pandangan hidup. Nah, jawabannya adalah E. Pandangan hidup. Kita bahas ideologi terbuka. Nah, yang dimaksud ideologi terbuka adalah mampu menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Kemudian sumber dari segala sumber hukum, yaitu sumber yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kemudian sumber nilai, nah, sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk ya, benar salahnya sikap atau perilaku bangsa. Kemudian terakhir dasar negara. Nah, dasar negara ini dulu adalah dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Lanjut nomor 8-nya. Organisasi pada zaman pendudukan Jepang yang dipimpin oleh 4 serangkai itu adalah A. Jawa Hokkaido, B. Shinindan, C. Potra, D. Jukun Lanfu ya, E. Peta. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Putra ya. Nah, Putra itu singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Itu dibentuk oleh Jepang untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual itu untuk mengabadikan ya pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Nah, dengan dipimpin oleh 4 serangkai yang orang Indonesia tentu saja ya, diharapkan rakyat Indonesia itu mau mendukung. Nah, 4 serangkai itu siapa saja? Itu ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Lanjut, nomor 9. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila keberapa? A1, B2, C3, D4, apakah E5? Jawaban adalah sila kedua. Nah, ini tercantum dalam butir-butir pedoman pelaksanaan Pancasila kedua butir kedua. Lanjut nomor 10. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat itu adalah A. Kebijaksanaan, B. Permusyawaratan, C. Perwakilan, D. Kerakyatan, apakah E. Keadilan? Jawabannya itu adalah D. Kerakyatan. Nah, ini kerakyatan itu atau kedaulatan rakyat itu merupakan prinsip dari demokrasi Indonesia. Lanjut nomor 11. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan A. MPR, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi, apakah E. Komisi Yudisial? Jawabannya itu adalah B. DPR ya. Jadi ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 13 ayat 3 yang berbunyi Presiden itu menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nomor 12. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal A. 28, B. 35, C. 36, D. 1 ayat 3 ya, pasal 1 ayat 3, E. pasal 1 ayat 1. Nah, jelas pasal 1 ayat 3 ya. Nah, pasal 1 ayat 1 itu berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ayat 2-nya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir adalah negara Indonesia adalah negara hukum, itu ayat 3-nya. Jadi sudah pasti jawabannya pasal 1 ayat 3. Lanjut nomor 13. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim karena mempunyai angkatan laut yang kuat dan wilayah perairan yang luas sehingga disebut kerajaan Nusantara pertama di Indonesia. Pertanyaan kerajaan yang dimaksud itu adalah apakah A. Kutai, B. Pajajaran, C. Sriwijaya, D. Bali, E. Majapahit? Jawabannya adalah C. Sriwijaya. Nah, beberapa hal yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan yang maritim itu adalah pertama, letaknya di tepi sungai terpanjang ya, namanya Musi. Yang kedua, sudah mengenal teknologi pembuatan perahu.
kemudian memiliki angkatan laut yang kuat, kemudian mengandalkan perdagangan dalam perekonomian dan memperluas pasar ya dengan menguasai daerah-daerah strategis. Jadi menguasai daerah strategis ya. Misalnya daerah dari Selatan Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Cina Selatan dan lain-lain. Kemudian 14. Perundingan antara Indonesia dan Belanda itu yang dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1946 itu adalah A. Renville, B. Linggarjati, C. Romeroyen, D. Giyanti atau Bungaya. Jawabannya itu adalah B. Linggarjati ya. Tepatnya di Kuningan itu. Kalau perjanjian Renville itu tanggal 17 Januari 1948. Kemudian Romeroyen itu tanggal 14 April sampai 7 Mei tahunnya 1948. Kemudian Giyanti itu 22 sampai 23 September 1754. Kemudian Bungaya itu 16 November 1667. Kemudian nomor 15. Munculnya kebudayaan baru dengan tidak ada pembeda-bedaan ya, kebudayaan dan merupakan hasil perpaduan budaya. Itu yang berbeda disebut ini apa istilahnya apa gitu kan. Apakah A. akomodasi, B. toleransi, C. konsiliasi atau D. mediasi atau E. asimilasi. Jawabannya adalah E. asimilasi. Oke, kita kupas tuntas dulu. Akomodasi itu apa? Akomodasi adalah upaya pengendalian konflik. Itu namanya akomodasi. Kalau toleransi itu sikap saling menghargai sebagai upaya menghindari atau menyelesaikan konflik. Kemudian konsiliasi. Konsiliasi itu adalah bentuk pengendalian konflik ya, melalui lembaga tertentu. Kemudian mediasi itu bentuk pengendalian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Nomor 16. Bentuk pengendalian sosial yang paling mendasar dalam kehidupan manusia itu adalah A. sanksi, B. teguran, C. pendidikan, D. agama, E. gosip. Jawabannya adalah D. agama ya. Jadi agama itu memberi batasan yang tegas antara yang benar, salah, baik, buruk, dan seterusnya. Nah, hampir tidak ada agama yang mengajarkan keburukan atau kejahatan. Lanjut nomor 17. Keanekaragaman yang ada di Indonesia itu harus tetap menjadi kesatuan. Hal ini sesuai dengan Pancasila ya. Pancasila pada sila keberapa sih? Apakah A1, B2, C3, D4, E5? Jawabannya adalah sila ketiga. Nah, ini terdapat dalam butir-butir pengamalan Pancasila ketiga ya. Butir ketiga itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut nomor 18. Nah, ideologi Pancasila itu berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, oleh karena itu, ideologi Pancasila itu mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai A. ketuhanan, B. kemanusiaan, C. persatuan, D. kerakyatan atau E. keadilan. Jawabannya itulah A. ketuhanan. Nah, ini sesuai dengan sila ke-1 ya, meliputi atau mendasari dan menjiwai seluruh sila Pancasila. Nah, sehingga sila-sila yang lain tidak boleh bertentangan atau melampaui sila ke-1. 19. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. hukum tertulis tertinggi di Indonesia, B. setingkat dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau C. sumber dari segala sumber hukum, atau D. setingkat dengan TAP MPR, atau E. hukum tertinggi Indonesia. Nah, jawaban adalah C. Jadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekaligus dasar filosofis negara. Nah, sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lanjut, 20 ya. Tidak membedakan hukum untuk setiap orang maupun kalangan yang bersalah merupakan wujud sikap sesuai dengan Pancasila itu 1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya itu adalah E, sila kelima ya. Jadi sila kelima itu adalah tentang keadilan. Dan tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Nah, sehingga setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Lanjut. Nomor 21. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam konteks klasifikasi konstitusi itu adalah konstitusi yang apa? Apa A. tertulis, fleksibel, solid, B. tidak tertulis, fleksibel, rigid, C. tertulis, fleksibel, rigid, D. tidak tertulis, toleran, rigid, apakah E. tertulis, toleran, solid?
Nah, jawabannya adalah C, tertulis, fleksibel, dan rigid. Oke, kita bahas tertulis. Nah, maksud dari tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang tertulis. Ada naskah tulisannya, begitu kan? Kemudian fleksibel. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang memungkinkan untuk dirubah. Kemudian rigid. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang tidak gampang untuk dirubah, meskipun memungkinkan untuk dirubah. Itu. Lanjut. Kemudian terdapat beberapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempengaruhi sistem politik negara Indonesia. Salah satunya itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Hal tersebut itu diatur dalam Undang-Undang 1945 itu pasal berapa? Apakah A pasal 6A, B7A, B7, C7A, D7B, E7C. Nah, kalau hafal itu cukup jelas ya, pasal 7. Kemudian 23, gubernur, bupati gubernur, senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia diangkat oleh presiden dengan persetujuan A. Menteri Perekonomian, B. DPR, C. KPK, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah B. DPR. Ini tercantum dalam pasal 41 ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian 24. Pergerakan nasional bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik, tetapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun dalam, namanya apa nih? Apakah A. Taman Siswa, B. Budi Utomo, C. Tuturi Handayani, D. Perhimpunan Pelajar Indonesia, apakah E. Perhimpunan Indonesia? Nah, jawabannya adalah D ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, perhimpunan pelajar atau mahasiswa itu memiliki peranan penting dalam setiap periodisasinya ya, perubahan di negeri ini ya. Jadi dalam setiap periodisasi perubahan di negeri ini sangat memiliki peranan penting. Nah, dari fase pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, hingga tumbangnya Orde Baru dan sebagainya. Kemudian 25, kulintang adalah alat musik berupa bilah-bilah kayu yang disusun di atas kotak kayu. Itu berasal daerah mana sih? A. Buton, B. Minahasa, C. Bugis, D. Sunda, E. Banjar. Jawabannya adalah Minahasa. Jadi kulintang itu merupakan alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Nah, biasanya ini dimainkan dengan diiringi gong besar dan drum. Nomor 26. Rumah adat itu menjadi salah satu bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia. Baileo itu adalah rumah adat daerah apa? Apakah A. Nusa Tenggara Timur, B. Sulawesi Tengah, C. Kalimantan Selatan, D. Sumatera Selatan, apa E. Maluku? Jawaban adalah Maluku. Jadi rumah Baileo itu merupakan representasi dari kebudayaan Maluku. Nomor 27. Rumusan Pancasila yang resmi itu terdapat dalam apa? Apakah A. Pidato Bung Karno? Apakah B. Proklamasi 17 Agustus 1945? C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? D. Piagam Jakarta, apakah A. Kitab Negara Kertagama? Oke, jawabannya itu adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi kalau dalam pidato Bung Karno itu isinya apa? Isinya nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kalau dalam Piagam Jakarta, itu isinya apa? Sila ke-1 itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kalau dalam kitab negara Kertagama itu isinya sumber istilah Pancasila dari kitab itu. Gitu kan. Nomor 28. Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dari Indonesia itu merupakan penjabaran sila keberapa? Apakah A1, B2, C3, D4, apa E5? Jawabannya itu adalah C, sila ketiga ya. Jadi persatuan Indonesia itu sila ketiga. Nah, akan bisa terwujud jika negara itu mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nomor 29, DPD itu bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Itu adalah bunyi Undang-Undang 1945 yang diamandemen, yaitu A pasal 22 C ayat 1 atau B pasal 22B ayat 1, apa C pasal 22D ayat 1, D pasal 22C ayat 3, atau E pasal 22D ayat 2.
Jawabannya adalah D, pasal 22C ayat 3. Nah, DPD itu kita singkat ya, Dewan ya, bukan Dewan Perwakilan Daerah itu adalah lembaga tinggi itu lembaga tinggi negara yang anggotanya itu merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum ya. 30. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 kekuasaan presiden selaku kepala negara itu adalah A, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Apakah B, menyatukan negara dalam keadaan bahaya? Ini maksudnya menyatakan ya, negara dalam keadaan bahaya. Apakah C, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi? Apakah D, memberikan gelar, tanda jasa, dan hak lain tanda kehormatan? Apakah E, sebagai mandataris MPR? Nah, jawabannya adalah A, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Cukup jelas ya kalau hafal pasal. Nomor 31. Negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya itu berapa persen? Apakah A 10% dari APBN, B 15% dari APBN, C 20% dari APBN, D 25% dari APBN, E 30% dari APBN. Nah, ini tercantum dalam pasal 31 ayat 4 ya. Undang-Undang 45 hasil amandemen keempat itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Ya. Nomor selanjutnya. 32. Unsur peranata agama yang berkaitan dengan praktik keagamaan itu adalah A, berbusana, B, ziarah, C, berkeyakinan, D, pimpinan agama, E, berdoa. Jawaban adalah E, berdoa. Jadi unsur peranata agama itu terdiri dari keyakinan, praktik atau ritual ibadah, kitab suci, tempat ibadah, dan pemimpin agama dan umat. Nah, kemudian berdoa itu adalah merupakan salah satu dari praktik atau ritual suatu agama. Nomor 33. Salah satu sarana komunikasi antar suku bangsa yang berbeda itu di Indonesia itu adalah A, tempat rekreasi, B, tempat ibadah, C, bahasa nasional, D, ideologi negara, E, gedung sekolah. Jadi sarana komunikasi ya tentu saja bahasa nasional ya. Jadi bahasa nasional itu Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat beragam ya, di mana hampir setiap suku itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Nah, sehingga diperlukan suatu bahasa nasional yang sebagai sarana komunikasi itu antar suku bangsa. Itu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. 34 ya. Pemerintah mengatur besarnya pajak dan biaya impor, termasuk penerapan dari kebijakan apa? A, moneter, B, non moneter, C, dividen, D, ekonomi makro, E, fiskal. Nah, jelas jawabannya fiskal ya. Jadi kebijakan fiskal itu merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Nah, kemudian kebijakan moneter itu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dan penerapan suku bunga. Kemudian non moneter itu adalah meningkatkan produksi barang dan jasa. Lalu kemudian ditetapkan harga maksimum barang dan jasa itu impor dan barang dan jasa tersebut. Yang terakhir nomor 35, Badan PBB itu yang anggotanya mencakup semua anggota PBB itu adalah A, Majelis Umum, B, Dewan Keamanan, C, Dewan Ekonomi dan Sosial, D, Dewan Perwakilan, E, Mahkamah Internasional. Nah, jawabannya Majelis Umum ya. Jadi Dewan Keamanan itu merupakan salah satu badan utama PBB yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Nah, anggotanya Dewan Keamanan itu terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap ya. Anggota tetap itu yang terdiri dari 5 negara yang memiliki hak veto. Itu ada Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Nah, sedangkan anggota tidak tetap itu adalah terdiri 10 negara yang dengan masa kerja 2 tahun. Kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial atau ini terdiri dari 18 anggota ya dengan hak yang sama selama 3 tahun. Itu bertugas mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.